Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Erdiansa dari Universitas Hangtua Pekanbaru dengan jurusan Teknik Informatika dengan NIM 21081018. Di sini saya akan membuat sebuah proyek yaitu pengukuran suhu menggunakan sensor DHT11 dan outputnya nanti berbentuk LED yang hidup. Baik, sebelum saya melanjutkannya, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat dan bahan yang akan saya buat untuk proyek pengukuran suhu. Yang pertama itu ada sebuah Arduino Uno. Yang kedua ada breadboard. Yang ketiga ada kabel jantan dan betina sebanyak 3 buah. Ada kabel jantan-jantan 2 buah. Dan selanjutnya itu ada 1 buah lampu LED. 1 buah lampu LED. 1 buah resistor. Dan ada 1 alat sensor DHT11. Dan ini ada kabel port USB untuk menyambungkan ke laptop. Baik, langsung saja kita ke tahap perakitan. Oke, yang pertama itu di DHT11 kita colokin saja 3 kabel ini. Untuk VCC itu berwarna abu-abu, GAT itu berwarna putih, dan GND itu berwarna ungu. Gitu. Setelah itu kita colokkan untuk kabel VCC nya yang warna abu-abu. VCC itu ke GND yang ada pada port Arduino Uno. Nah, selanjutnya itu untuk DAT. DAT berwarna putih itu kita colokkan ke pin mode 3. Dan yang terakhir itu ada GND. GND itu kita colokkan pada GND ke GND, dan VCC itu ke port Arduino 5 volt. Nah, jadi hasilnya untuk VCC itu warna abu-abu itu dia ke 5 volt, dan untuk DAT itu warna putih dia ke pin 3. Yang terakhir itu ada kabel ungu, kabel GND itu ke GND di Arduino Uno. Oke, untuk selanjutnya kita rakit dulu di breadboard. Di sini saya ada sebuah lampu LED warna merah. Untuk kaki panjang itu kaki positif, dan untuk kaki yang pendek ini kaki negatif. Kita colokkan saja untuk positif. Oke. Untuk kabel putih ini saya buat jadi kabel positif. Itu saya hubungkan dengan kaki positif yang ada pada LCD. Kemudian untuk resistor itu saya hubungkan yang kaki pertama itu ke kaki positif LCD, kaki negatif LCD. Jadi untuk resistor itu di satu kakinya di kaki negatif LED, dan kaki resistor satu lagi itu terserah di mana. Nah, dan untuk kabel yang warna merah ini kabel negatif akan saya sambungkan dengan resistor yang tersambung dengan kaki negatif pada LED. Jadi untuk kabel putih positif itu kita colokkan ke port Arduino Uno nomor 5, pin mode ke 5. Untuk positif warna putih itu colokkan ke Arduino 5, dan untuk kabel GND yang negatif itu kita colokkan ke GND yang ada pada Arduino. Selanjutnya untuk kabel port USB nya kita colokkan di Arduino Uno, dan satu lagi kita colokkan ke laptop. Maka akan tampak hasilnya itu seperti ini. Sudah menyala. Baik, di sini tahap selanjutnya yaitu tahap pengkodingan atau penyusunan program. Di sini saya menggunakan text editor Arduino Uno 1.8.19 itu versinya. Oke, untuk pertama-tama kita ke file, ke tools dulu terlebih dahulu, tools, baru ke include library, kemudian manage library. Manage library. Oke, baik, kita tunggu loading. Nah, di sini adalah untuk menginstal library dari DHT11 yang saya gunakan. DHT11. Enter. Nah, di sini kita akan menggunakan DHT library. Nah, DHT library sensor, DHT sensor library. Di sini sudah saya install library. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum menginstal DHT library, bisa ke scat, kemudian include library dan manage library. Kemudian cari library yang akan teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan DHT sensor
library. Sini saya menggunakan sensor DHT library. Nah, di sini saya menggunakan DHT sensor library itu untuk DHT 11. Baik, jika sudah mendownloadnya atau sudah menginstalasinya, selanjutnya kita klik file, kemudian example, kemudian kita cari itu tadi DHT sensor library, kemudian DHT tester. Nah, setelah diklik maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan berikut adalah format dari codingan untuk DHT sensor library yang sudah kita instalasi tadi, atau sudah kita include ke dalam text editor Arduino. Selanjutnya di sini kita sedikit merubah sesuai dengan DHT yang kita punya dan sesuai dengan logic yang kita inginkan. Pertama itu di sini ada DHT, kemudian ada define DHT P2. Di sini untuk mendeklarasikan atau mendefinisikan DHT yang kita gunakan. Di sini saya mencolokkan DHT ke Arduino Uno di pin ketiga, maka di sini akan saya ubah di pin 3. Jika teman-teman dicolokkan di pin kelima, 6 atau lain-lain, itu silakan disesuaikan saja. Selanjutnya untuk tipe-nya, di sini untuk formatnya itu tipe DHT22, sedangkan di sini saya menggunakan DHT11. Maka langsung kita ubah saja. Untuk DHT22 ini kita matikan dengan cara slice 2 kali atau garis miring 2 kali, itu untuk membuat codingan tadi menjadi komentar dan tidak aktif. Karena di sini kita menggunakan DHT11, maka saya akan membuat DHT11 ini menjadi aktif dengan cara menghapus garis miringnya. Jika sudah aktif, maka dia ada tanda seperti ini, define ini berwarna hijau ya. Di sini sudah aktif DHT tipe 11. Untuk selanjutnya itu kita beralih ke DHT dalam kurung DHT pin, DHT type. Ini untuk pendeklarasian awal. Kemudian void setup. Void setup ini untuk menginisiasikan semua codingan atau pendeklarasian awal dari sebuah program. Di sini ada serial begin. Untuk melihat angka ini kita bisa ke tools, kemudian serial monitor. Nah, di sini saya menggunakan 9600 baud. Jadi jika kita menggunakan 19200, silakan ubah di sini 19200. Tetapi di sini saya akan menggunakan 9600 untuk serial monitornya. Oke. Jika teman-teman memakai 9600, maka di sini ubah 9600. Baik, untuk selanjutnya ini ada serial.println. Di sini untuk mengeprint perintah yang ingin kita gunakan. Tadi kan di serial monitor ada DHT test. Kita hapus di sini pengukuran suhu. Oke, kita hapus saja. Nah, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini di serial monitor, pengukuran suhu. Oke, di sini belum kita tes ya, belum kita save. Kita save terlebih dahulu coba. Selanjutnya langsung saja coba kita upload terlebih dahulu. Oke, serial monitor. Nah, kemudian di sini muncul pengukuran suhu. Tadi tidak muncul dikarenakan belum kita upload. Oke, baik. Ke tahap selanjutnya itu kita deklarasikan atau kita inisiasikan LCD yang kita punya ke text Arduino Uno. Di sini saya menggunakan pin mode. Di sini saya mencolokkan lampu LED ke Arduino Uno di pin 5. Maka di sini saya buat 5 dan command output. 5 output. Kenapa output? Karena LED ini dia sifatnya output ya, keluaran. DHT begin itu untuk memulai atau menginisiasikan DHT 11 dan save-nya. Baik, lanjut selanjutnya itu di void loop. Untuk di void loop ini ada nilai 2000. Kemudian ada float H, itu float itu variabelnya. Ini Hanit bebas, kita mau buatnya X, Y, Z atau apapun bebas. Di sini H untuk humidity, red humidity itu kelembapan, dan T itu temperatur. Sementara untuk F itu saya inisiasikan sebagai suhu. Baik, lanjut ke logiknya atau perbandingannya. Di sini if jika is non H, jika ini H ini tadi kelembapan, jika temperatur dan Fahrenheit atau suhu, F dari suhu, jika salah satu dari temperatur dan kelembapan dan suhu ini tidak terdeteksi atau belum tersambung, maka dia akan memunculkan pesan seperti ini, failed to read from DHT sensor. Tetapi jika tersambung, maka pesan ini tidak akan muncul di serial monitor. Dan untuk logik selanjutnya itu perulangan selanjutnya itu kita menggunakan if jika T itu tadi suhu kecil dari sama dengan 32. Coba kita buat 32 kurung di sini, maka cetak digital white, maka tampilkan
Di kita buat tadi ini untuk menampilkan lampu LED atau menghidupkannya, kita pilih 5, karena saya tadi pin LED-nya itu saya taruh di 5, low untuk matikan. Low. Jadi dia kalau di suhunya 32 ke bawah, itu nanti dia LED-nya masih mati, low. Kita copy saja agak cepat, karena saya sudah lumayan lama juga codingannya. Jika di sini kita buat suhunya besar dari 32, maka LED-nya akan hidup. Di sini kita ganti perintah light. Nah, jika nanti di serial monitor suhu itu terdeteksi besar dari 32, berarti besar dari 32 itu 33 ke atas, maka digital light atau LED-nya itu hidup. Baik, ini tidak ada. Ini untuk ngeprint serial print humidity, kelembapan, temperatur, kemudian ada indent. Dan jika selesai, coba kita upload. Setelah upload, kita ke tools, ke serial monitor. Dan ini ada tampilannya, pengukuran suhu ini tadi pengukuran suhu. Kemudian humidity itu kelembapannya itu 71%, dan temperatur awalnya itu 30%, 30 derajat Celcius. Nah, di sini lampu dalam kondisi mati. Baik, mungkin selanjutnya akan saya lanjutkan untuk tahap hasilnya ya, menggunakan kamera dari HP. Oke, baik. Di sini pengukuran suhu, humidity dengan kelembapan 71%, dan temperaturnya itu 30.80 Celcius dan 87.44 Fahrenheit dengan heat index 37,36. Baik, di sini keadaan lampunya masih mati. Lampu LED masih mati dikarenakan ini suhunya masih 30 Celcius. Sedangkan di sini 32 ke bawah itu mati, dan 32 ke atas itu maka lampunya hidup. Karena ini masih 30, coba kita naikkan suhunya dengan cara menggenggam sensor DHT sampai suhu ini akan naik. Tiga 30, lampunya masih mati. 3180, 32, 32, maka lampunya sudah hidup, lampu LED-nya. Kenapa hidup? Ya karena kita di sini logiknya itu suhu kecil dari sama dengan 32, maka jika 32 ke bawah itu 32, 31, 30, maka lampunya itu mati. Tapi jika 32T besar dari 32 atau suhunya besar dari 32, berarti 32,1, 32,2 sekian ke atas sampai 34 ke atas, itu maka lampunya akan hidup. Baik, segitu saja mungkin dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya Muhammad Erdiansyah. Di sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.